Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. 1 Korintus 13 ayat 1-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika ia sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Di tahun yang baru ini pasti banyak rencana-rencana yang akan kita kerjakan. Kiranya Allah memberkati setiap langkah kita sampai kita finish well dan finish strong. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memberikan kepada kami apa yang kami perlu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami akan memulai ibadah SMO kami pada pagi hari ini mengenai pertumbuhan rohani. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang yang diubah oleh Tuhan melalui doa firman Tuhan maupun melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Ya, yang namanya pertumbuhan manusia itu ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang kalau jasmani itu berarti dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua. Ada juga yang namanya pertumbuhan rohani, ya. Jiwa yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Seorang yang mula-mula menjadi orang Kristen, dalam arti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya. Jadi mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tuh seperti bayi yang mungil, bayi yang mula-mula dia bertumbuh-tumbuh menjadi dewasa rohaninya, dan bagaimana dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Pasti semua kita tahu ya lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau kita mau tumbuh, berarti kita harus apa? Pertama sekali kita mau berdoa. Semua kita tahu berdoa itu apa? Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Kalau yang namanya komunikasi itu nggak cuman kita terus kita yang bicara sama Tuhan, Tuhan ini, Tuhan, enggak seperti itu. Tetapi pada waktu kita berbicara kepada Tuhan, pada waktu kita ngomong sama Tuhan, ya, itu berarti ada dua arah, ya. Kita berbicara sama Tuhan, Tuhan juga berbicara dengan kita. Yang pertama adalah doa, yang seperti kita tahu, kita akan, kalau kita baca Matius 6 ayat 9 sampai 13, itu adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini meliputi
bagaimana pengagungan kita kepada Allah, penghormatan kita kepada Allah, lalu kita mengungkapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Cukupilah kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kita juga mau supaya kehendak Allah jadi di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, dalam berdoa kita juga harus mendengarkan Allah. Jangan banyak bicara, luangkan waktu. Untuk apa? Untuk diam dan tunggu Allah berbicara kepada kita. Mari kita baca dari Mazmur 46 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita berdiam diri, mau tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita akan baca dari Mazmur 138 ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini. Di dalam berdoa kita juga menerima kekuatan dari Allah. Mazmur 138 ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Jadi pada waktu kita berseru dengan doa-doa kita, Allah menjawab. Lalu apa? Allah, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi nggak hanya mendengar, tapi Allah menjawab kehendak Allah yang jadi. Pertumbuhan rohani yang kedua, ya, itu melalui pembacaan Alkitab kita. Nah, sekarang Kak Marta mau tanya nih sama adik-adik. Sekarang Alkitab kalian tuh ada di mana? Apakah Alkitab kalian itu berdebu, sering dibaca atau gimana? Atau kamu lebih sering pegang HP untuk main games ya daripada baca Alkitab? Di awal tahun ini Kak Marta menghimbau adik-adik ya. Mari adik-adik, kita mau ngambil komitmen. Komitmen apa Kak? Untuk baca Alkitab ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab kita ini diilhamkan oleh Allah. Mari kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ngerti nggak apa artinya diilhamkan? Arti diilhamkan, Kamus Webster mengatakan seperti ini. Artinya mempengaruhi, menggerakkan, atau membimbing oleh ilham ilahi. Ya, kalau dalam bahasa Yunani artinya dihembuskan oleh Allah. Alkitab dihembuskan oleh Allah. Jadi setiap penulis yang ada di dalam Alkitab ini dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, dia menulis. Adik-adik, Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tahu nggak adik-adik, berapa Perjanjian Lama, berapa Perjanjian Baru, berapa kitab semuanya? Wah, harus tahu ya adik-adik. Perjanjian Lama itu ada 39 kitab dan Perjanjian Baru itu 27 kitab. Jadi semua yang ada di Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada 66 kitab. Nah, semua Alkitab kita ini ditulis oleh 40 orang penulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Lama ya, 1600 tahun. Ini udah bagus nih seperti ini ya. Waktu zaman dahulu masih kertas-kertas dan bawanya sangat berat sekali. Penulis dalam kurun waktu 1600 tahun, tema dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah tentang Allah menyelamatkan manusia dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, kita baca sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan artinya adalah Allah dan manusia bekerja bersama-sama. Jadi seperti suatu tim untuk menulis Alkitab ini. Alkitab ini adik-adik mengubah apa? Mengubah hidup
semua orang yang membacanya. Makanya Kak Marta menyarankan kepada adik-adik supaya adik-adik baca Alkitab. Tiap-tiap hari baca Alkitab. Ya. Jadi kalau adik-adik baca Alkitab pasti ada perubahan di dalam hidup. Mari kita lanjutkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, ya. Manfaat, ada gunanya. Apa gunanya, ya? Allah begitu luar biasa. Dia punya sistem yang luar biasa, ya. Ada 4M. Ya, sistem Allah yang luar biasa ini Kak Marta singkat 4M. 1. Mengajar. Memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar apa yang benar. Allah adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Membawa kesegaran dan hikmat buat apa? Buat jiwa kita. Bukan buat tubuh kita, tetapi buat jiwa kita. Yang kedua, setelah kita diajar, ya, kita tahu apa yang benar, apa yang salah, ya. Jadi Alkitab ini menegur kita. Sadar nggak kita kalau kita berbuat salah? Menyadari kalau kita adalah orang berdosa, ya. Perbuatan kita ini salah atau benar gitu. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan karakternya diperbaiki gitu, ya. Kita mau bertobat, mau berubah, ya, menjadi lebih baik atau enggak? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kerendahan hati. Ya Tuhan, saya bersalah Tuhan. Tuhan ampuni saya gitu, ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. M yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Dengan membaca Alkitab, mendidik dalam kebenaran, jiwa kita, ya, kita mau menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dunia yang kita tinggali ini adik-adik adalah dunia yang materialistis, ya. Berpusat pada uang. Katanya uang membawa kebahagiaan katanya, ya. Padahal itu dangkal dan tidak tahan lama. Galileo mengatakan seperti ini adik-adik. Di dalam hati kita ada suatu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun juga. Hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan di dalam hidup kita. Kak Marta akan bacakan dari Mazmur 19 ayat 11 mengatakan seperti ini. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi Alkitab ini berharga, ya, berharga lebih daripada apapun juga, lebih daripada emas apapun juga, ya. Firman Allah membawa kebahagiaan kepada kita, ya, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang kekal. Sewaktu kita menyisikan waktu kita berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, kita punya persekutuan saat teduh dengan Allah, kita akan mendapatkan yang namanya kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan kita. Pertumbuhan rohani yang ketiga itu adalah gereja, melalui gereja. Mungkin kita nggak bisa gereja ya hari ini adik-adik, ya, kita masih sekolah minggu online, ya. Mari kita baca dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik tahu nggak lagu Aku gereja, kau
Kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan memuji Tuhan di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah kita. Gereja adalah suatu tubuh. Seperti suatu tubuh di mana banyak anggotanya, kepala, tangan, mata, kaki, dan lain sebagainya. Semua anggota-anggota itu diperlukan. Kesatuan dalam tubuh Kristus dapat terjadi karena Roh Kudus menempatkan setiap anggota supaya dapat berfungsi dengan baik. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran hari ini? Mari ya, kita perbaharui komitmen kita di hadapan Allah. Bahwa kita mau lebih banyak lagi berdoa. Kita baca Alkitab. Ini surat cintanya Tuhan Yesus nih buat kita. Dan saya mau beribadah. Saya mau bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Bila Allah mengizinkan, tahun ini kita akan bersama-sama beribadah onsite di gereja kita. Tapi menjalankan prokes dengan ketat. Amin. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kalian tutup mata kalian angkat tangan kalian katakan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau mempunyai pertumbuhan rohani Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Mumpung baru beberapa hari ya Tuhan. Tuhan tolong supaya saya Tuhan mempunyai kehidupan doa. Supaya saya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Punya disiplin doa. Gak bolong-bolong dalam berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan untuk baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Supaya saya Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup saya dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan juga tolong supaya saya dapat bersekutu dengan teman-teman seiman saya. Melalui ibadah Zoom atau Google Meet atau apapun itu. Tuhan tolong saya. Bila ada adik-adik yang mempunyai keinginan hati seperti itu, angkatlah tangan kalian di hadapan Tuhan. Kak Marta mau berdoa untuk kalian supaya kalian mempunyai pertumbuhan rohani yang dahsyat, mempunyai terobosan-terobosan di tahun ini, menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Angkat tangan kalian, angkat hati kalian ke hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan supaya kalian diubah. Supaya tidak sama seperti yang dahulu lagi. Seperti tahun-tahun yang dulu lagi. Tapi benar-benar tahun ini kalian mempunyai waktu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat jiwa kami. Kami bersyukur juga untuk Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang sudah menolong kami, mengajar kami. Tidak suatu kebetulan ya Tuhan kami ada melihat SMO pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang mau memperbaharui komitmen mereka di hadapan Tuhan. Pada tahun ini Tuhan mereka mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mau berdoa dengan Engkau. Mau mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka ke hadapan Tuhan. Mau menyerahkan impian mereka. Mau menyerahkan langkah-langkah mereka ke hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dan tolong juga komitmen mereka Tuhan untuk membaca Alkitab tiap-tiap hari ya Tuhan. Supaya tidak bolong-bolong. Kami percaya Roh-Mu yang kudus Tuhan akan menolong kami. Akan memberkati kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan.
Tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, pokok anggur yang benar, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami mempunyai waktu untuk beribadah. Biar tahun ini Tuhan, kami bisa beribadah on-site ya Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka Tuhan. Kau berkati dan Engkau tolong. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan pikiran kami, setiap langkah-langkah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 1 Korintus 12 ayat 27 yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dihafal ya adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Shalom. Adik-adik semua, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ku percaya